Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Raud Lurida, tentunya dalam dialog bincang hari ini. Pemirsa, wabah virus Human Metapneumovirus atau HMPV yang tengah merebak di Cina menimbulkan kekhawatiran global. Virus ini dilaporkan menyebar dengan cepat di wilayah utara Cina dan menyebabkan lonjakan kasus infeksi saluran pernafasan yang signifikan. Saat ini dilaporkan telah ditemukan di Indonesia. Semua kasus yang ditemukan melibatkan anak-anak. Hal ini tentu menyebabkan kekhawatiran bagi seluruh masyarakat. Lalu, sebenarnya apa itu virus HMPV atau HMPV serta bagaimana pencegahannya? Saat ini telah hadir bersama kita narasumber melalui ruang virtual Zoom, Dr. Fathiah Isbaniah SPPK, FIRS, yang merupakan spesialis paru Rumah Sakit Persahabatan Jakarta dan juga Rumah Sakit Berkah Pandeglang. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dokter? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah baik. Terima kasih dokter. Suara saya terdengar? Sudah aman, sudah terdengar juga. Terima kasih dokter, kami menyampaikan sudah meluangkan waktunya. Surveillance-nya lebih kuat, jadinya semua orang dengan flu, apalagi di sana lagi sedang musim dingin, itu diperiksa untuk virusnya dengan cara pemeriksaan PCR. Ya, nah dari situlah ketahuan bahwa penyebab flu saat ini di Cina itu yang paling banyak adalah HMPV ini. Tapi disertai juga jenis-jenis flu yang lain seperti influenza, parainfluenza, adenovirus, rhinovirus dan lain-lainnya. Jadinya untuk para dokter HMPV ini bukan suatu virus yang baru yang meresahkan. Ini adalah suatu virus yang lama yang menyebabkan gejala ILI atau influenza-like illness. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Karena kan ini berbicara tentang virus ya, Dok. Ini juga kan kita juga sebelumnya pernah terpapar virus COVID-19 yang memang ini juga bersumber awalnya dari Cina gitu. Jadi ketika ada virus-virus baru gitu, ini kan mengakibatkan kekhawatiran dari masyarakat. Nah, ini bicara tentang virus HMPV dan juga COVID-19. Berarti ini adalah virus yang berbeda ya, Dok ya. Dan HMPV Iya, ini berarti virusnya. tidak terlalu membuat kita khawatir atau seperti apa nih, Dok? Ya, saya mau nanya saja. Sekarang berapa orang sih yang sudah divaksin booster COVID? Kan rendah kan? Sekarang berapa orang sih yang aware gitu kalau misalnya lagi sedang influenza, lagi sedang nggak enak badan ya, itu diam di rumah atau memakai masker? Sepertinya sudah tidak ada lagi. Ini sepertinya kalau masyarakat khawatir juga sepertinya tidak ya.
kita lihat aja orang-orang pada cuek kan. Iya. Beberapa mungkin ada yang cuek, beberapa juga akhirnya yang di media sosial juga banyak sekali nih dok. Lumayan komentar-komentar tentang virus HMPV ini. Tapi Ya mungkin cuma komen aja ya, tapi oke, actionnya tidak ada. oke, baik. Nah tapi ini juga untuk kita kan bisa mengantisipasi juga ya dok ya. Ini gejala umum yang memang ini timbul pada seseorang yang ini terinfeksi dengan HMPV. Seperti apa nih Ya, dok kira-kira? ya. Jadinya seperti flu biasa. Hmm. Apa seperti flu biasa? Demam, pilek ya. Pileknya bisa pilek berair atau mampet, sakit tenggorokan, batuk, nyeri-nyeri sendi, ya seperti gejala flu lainnya lah, seperti itu. Okay. Nah, nanti kalau misalnya batuknya sudah kuat, sudah lama, disertai dengan sesak napas, nah itu yang harus dikhawatirkan. Karena semua virus pun, apapun jenisnya, kalau misalnya mengenai orang yang rentan, berisiko, atau yang daya tahan tubuhnya lemah, itu bisa menjadi pneumonia. Itu yang ditakutkan. Oke, jadi ini memang kalau semisal ada indikasi lain gitu ya dok ya, dan tadi ya ada pengaruh-pengaruh lain yang ini juga dapat mengakibatkan kefatalan dari adanya penyakit atau virus HMPV ini ya dok. Nah ini kan terlebih saat ini musimnya juga kita di Januari ini kan kadang hujan ya, kemudian juga kemarau, ini juga banyak sekali akhirnya masyarakat yang terdampak sakit ya. Salah satunya nih virus HMPV ini menyerang anak-anak. Nah ini untuk bicara tentang virus HMPV dok, sebenarnya apakah memang ini lebih sering atau terpaparnya mudah kepada anak-anak atau justru tidak mengenal usia nih dok? Iya, kasus memang paling banyak pada anak-anak ya. Anak-anak sering kita bilang bapil ya, batuk pilek. Nah kalau dicek, karena anak-anak yang paling sering, mungkin saja yang penyebabnya adalah virus HMPV ini. Ya, tapi karena tidak dicek ya tidak ketahuan apa penyebabnya. Yang kita tahu virus itu adalah self-limiting disease, dia akan sembuh dengan sendirinya pada orang-orang yang daya tahan tubuhnya rendah. Kalau anak-anak bisa sembuh ya, bisa sembuh juga sendiri ya, kecuali dengan anak-anak dengan daya tahan tubuh yang rendah. Oke. Apakah ada vaksin atau obat khusus nih dok yang memang ini disiapkan untuk juga mencegah infeksi HMPV ini? Oh, tidak ada. Sampai saat ini untuk obat-obatan antivirus itu belum ada. Oke. Ya. Untuk vaksin juga belum ada. Yang ada obat antivirus untuk influenza, ada vaksin influenza, ada untuk COVID, ada vaksin COVID. Oke. Kemudian ini dok, ini bagaimana cara penyebaran bisa terjadi? Ini juga kan akhirnya menjadi edukasi juga bagi pemirsa setia Sultan TV dan juga seluruh masyarakat Indonesia. Ya, jadinya untuk mencegahnya kita tahu dengan droplet ya, dengan percik kening. Jadinya ada orang yang batuk, lalu dia memancarkan jatuh ke bawah, dan di permukaan itu dipegang sama orang, dan orang itu memegangnya dan mengucek-ngucek mukosa, misalnya mata atau saput mulut, apa hidung, nah itu masuknya dari situ. Ya, bersentuhan langsung juga bisa dengan orang yang lagi sedang menderita infeksi virus. Oleh sebab itu, anjurannya sering-sering cuci tangan, pakai alkohol atau air mengalir dan sabun, sering-sering membersihkan permukaan ya, seperti dulu waktu COVID dulu, untuk membersihkan percikan-percikan yang jatuh yang mengandung virus seperti itu. Oke, tadi kita sudah bicara tentang ini bagaimana penyebarannya. Dan ketika nih dok ya, ada mungkin kerabat kita atau keluarga kita terinfeksi HMPV ini, terutama bagi yang beresiko tinggi, apa yang harus dilakukan? Ya, yang jelas, yang pasti orang yang lagi sedang influenza-like illness, sekarang yang lagi sedang gejala pernapasan, lagi kita katakanlah flu, ya sebaiknya beristirahat dulu di rumah. Ataupun kalau terpaksa keluar, sebaiknya menggunakan masker dan hindari ketemu sama orang yang dengan penurunan daya tubuh. Misalnya hindari kontak langsung dengan orang tua atau anak bayi, anak-anak di bawah usia 5 tahun, atau orang yang memang kita ketahui dia ada penyakit komorbid seperti itu. Oke, jadi itu yang bisa dilakukan ya dok ya. Kemudian apakah dengan perubahan gaya hidup atau pola makanan ini juga dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh agar lebih rentan terhadap infeksi seperti HMPV, dok?
Ya, jadi kalau misalnya yang pasti untuk yang orang-orang yang kelompok risiko itu seperti anak-anak di bawah 5 tahun, orang-orang di atas, orang-orang yang berusia lansia ya, lalu orang-orang yang menderita komorbid atau penderita penyakit kronik seperti asma, PPOK, diabetes, ada penyakit jantung, atau ada pasien-pasien yang dengan gangguan sistem imun ya, atau dia menggunakan obat-obatan yang menekan daya tahan tubuh, itu adalah kelompok risiko tinggi. Nah, kelompok-kelompok inilah yang harus dijaga supaya mereka tidak terkena infeksi virus pernapasan. Karena infeksi virus pernapasan yang manapun dia akan berakibat buruk. Kalau misalnya kita yang sehat itu terkena virus pernapasan, itu akan sembuh dalam sendirinya ya, dalam 3 hari 5 hari. Tapi kalau orang dengan yang tadi sebutkan tadi itu bisa terjadi komplikasi yaitu pneumonia atau yang lainnya. Hmm. Baik, kemudian dok, ini kan di tengah musim yang kita juga tahu ya, ini kan sedang tadi ya tidak tidak menentu, kemudian juga dengan aktivitas yang ada, ini kan ada juga banyak sekali hoax-hoax yang ada ya, ini terkait dengan virus-virus ataupun tadi masalah-masalah penyakit yang berkaitan dengan pernapasan. Nah ini apa sih dok kira-kira yang dapat diklarifikasi? Ini juga untuk menangkal hoax dan tadi ya pemberitaan yang tidak benar yang justru ini malah membuat khawatir para masyarakat Indonesia. Jadinya edukasinya yang khususnya tidak ada. Jadinya sama seperti COVID kemarin, ya. Sama seperti COVID kemarin, kalau yang lagi sakit sebaiknya istirahat di rumah, menggunakan masker, menjaga apa namanya? eh, menjaga jarak ya, seperti itu, sering-sering cuci tangan, membersihkan dengan permukaan, dan orang yang sakit sebaiknya tinggal di rumah. Seperti itu. Oke, baik. Dan ini menarik, Dok. Ini di beberapa media sosial ada banyak juga video-video yang muncul terkait dengan melihat potret di Cinanya sendiri bahwa meskipun melonjak angka dari para penderita HMPV ini, nyatanya di sana masih tetap baik-baik saja. Dan kemudian juga dokter menyampaikan tadi bahwa HMPV ini merupakan virus yang tidak terlalu berbahaya. Apakah ini juga merupakan salah satu propaganda saja atau bagaimana nih, Dok? Ya, kalau saya melihatnya karena memang sesuai dengan sifat virus, dia itu seasonal, artinya dia sesuai dengan musimnya. Di Cina itu lagi sedang musim dingin, dan di mana musim dingin tuh orang lebih sering untuk berkumpul di rumah ya, secara indoor. Nah, kalau dia orang berkumpul di rumah, otomatis transmisi atau penularan tuh lebih cepat ya. Dan untuk di musim dingin pun virus-virus tuh sepertinya lebih bertahan untuk daya tahannya tuh lebih tinggi dibandingkan waktu lagi sedang musim panas. Ya, jadinya kalau menurut saya memang seperti itu kejadiannya yang lagi sedang di sana. Jadi mungkin saja bukan saja di Cina, tapi negara-negara Eropa yang sekarang ini lagi musim dingin. Jadinya untuk memang kejadian infeksi virus pernapasan itu memang paling sering pada negara-negara yang mengalami 4 musim. Oke, dan begitu pun kalau misalnya di Indonesia terjadi pun ini bukan merupakan hal yang berbahaya ataupun yang harus sangat Untuk yang saat dikhawatirkan ini, untuk saat ini. untuk yang saat ini masih bisa belum harus ditakutkan ya, tapi tetap kita harus waspada. Baik, karena kan juga ada banyak sekali komentar juga nih dok dari netizen-netizen yang ada takutnya gitu ini terjadi seperti masa COVID yang sebelumnya ini tidak masalah ternyata malah menjadi masalah gitu. Jadi ini sebenarnya juga perlu ada langkah yang disiapkan juga ya dok untuk masyarakat. Iya, jadinya nyalangkannya seperti kalau saya tadi bilang ya seperti selalu menghadapi COVID aja. Kita yang paling bisa kita lakukan saat ini adalah melakukan pencegahan. Yaitu tadi siapa yang lagi sakit diistirahat di rumah, memakai masker, yang lagi sakit ya maksudnya tidak berkeliaran kemana-mana. Terus kalau memang merasa tidak aman, silakan untuk menggunakan masker dan sering-sering untuk mencuci tangan apabila kita sedang memegang permukaan benda-benda yang dengan permukaan, misalnya dari mall, dari pasar, dari toko dan lain-lain seperti itu. Baik, terima kasih dokter atas penjelasannya nih ya mengenai virus HMPV dan juga pencegahannya. Dan tentunya ini menjadi angin segar dok bagi masyarakat tentunya. Jadi kan ada beberapa hoax yang akhirnya juga ini dapat diklarifikasi oleh ahlinya langsung lah ibaratnya. Jadi ini juga bisa menjadi satu awareness nih yang dapat kita pegang. Nah baik,
Sebelum menutup perjumpaan kita hari ini, dokter, boleh disampaikan closing statement kepada pemirsa setia Sultan TV ini mengenai tema perbincangan kita hari ini. Silakan, dok. Ya, jadinya closing statement dari saya, jangan panik tapi tetap waspada. Infeksi virus pernafasan bisa terjadi dengan penyebabnya apa saja yang tadi saya sebutkan, tapi pencegahannya cuma satu gaya hidup sehat, jangan merokok, jangan minum alkohol yang berlebihan, lalu gaya hidup sehat, cuci tangan, makanan-makanan bergizi, dan kalau misalnya kita lagi sakit, kita sebaiknya beristirahat di rumah sampai nanti pulih benar dan hindari orang-orang yang kita tahu memang dia dengan penurunan daya tubuh, orang-orang tua, teman-teman kita yang lagi sedang sakit, anak-anak dan lain-lain. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Dokter Fatia atas closing statement-nya. Semoga apa yang kita perbincangkan Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini juga dapat bermanfaat, bukan hanya untuk pemirsa setia Sultan TV, namun juga untuk seluruh masyarakat Indonesia yang menyaksikan program hari ini. Terima kasih, dokter. Sampai ketemu. Terima kasih dan semoga... Baik, dokter, silahkan. Dan kita tutup perjumpaan kita pada hari ini. Pemirsa setia Sultan TV, dimanapun Anda berada. Demikian perbincangan kita hari ini bersama Dr. Fatia Isbaniah, SPPK FIRS, yang merupakan spesialis paru Rumah Sakit Persahabatan Jakarta dan juga Rumah Sakit Berkah Pandeglang, membahas mengenai waspada virus HMPV serta bagaimana pencegahannya. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini dapat bermanfaat dan juga berkelanjutan. Saya, Raud Lorida dan segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih, pamit undur diri. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.